Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas biologi bersama Ibu Parma Hikmah Sakinah Huta Barat. Apa kabar anak-anak semuanya? Ibu harap kalian tetap dalam kondisi yang sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Di video kali ini, kita akan belajar tentang bioteknologi modern. Silakan perhatikan video ini sampai selesai dan pastikan kalian paham dengan materi yang akan Ibu sampaikan. Baiklah, kita mulai dari pengertian bioteknologi modern. Bioteknologi modern merupakan bioteknologi yang menggunakan teknik rekayasa genetika seperti DNA rekombinan. DNA rekombinan yaitu pemutusan dan penyambungan DNA dengan cara kultur jaringan, cloning, dan fusi sel. Berikut ini perbedaan antara bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional menggunakan teknik fermentasi, kemudian tidak mengubah sifat pada organisme yang digunakan. Contohnya tape, tempe, yogurt, dan kecap. Sedangkan bioteknologi modern menggunakan teknik DNA rekombinan, kemudian mengubah sifat pada organisme yang dihasilkan. Contohnya insulin, vaksin, dan penisilin. Berikut ini beberapa produk bioteknologi modern. 1. Vaksin, yaitu untuk meningkatkan kekebalan tubuh. 2. Antibodi monoklonal, untuk mengatasi penyakit. 3. Interferon, untuk meningkatkan sistem kekebalan. 4. Insulin, untuk mengontrol kadar gula. 5. Kultur jaringan, untuk memperoleh individu baru dengan sifat anakan sama dengan induknya dalam jumlah yang banyak dan waktu yang singkat. 6. Tanaman dan hewan transgenik. 7. Teknik rekombinasi gen dan kultur sel untuk memperoleh tanaman yang berkualitas. 8. Hidroponik, untuk menanam tanaman selain media tanah, yaitu dengan pasir dan air. Metode yang digunakan dalam bioteknologi yaitu rekayasa genetika. Rekayasa genetika merupakan suatu cara manipulasi gen, misalnya dengan teknik penyisipan gen untuk menghasilkan makhluk hidup baru dengan sifat yang diinginkan. Baiklah, kita bahas prinsip dasar rekayasa genetika. Yang pertama yaitu rekombinasi DNA. Rekombinasi DNA adalah menambahkan atau menyisipkan gen dari suatu sel organisme ke DNA sel organisme lain. Rekombinasi DNA dapat digunakan untuk pembuatan hormon insulin dan penggunaan vaksin hepatitis. Yang kedua, teknologi hibridoma. Teknologi hibridoma dikenal dengan fusi sel, yaitu peleburan atau fusi dua sel yang berbeda menjadi satu kesatuan tunggal
yang mengandung gen-gen dari kedua sel aslinya. Hibridoma dapat juga dimanfaatkan untuk memperoleh suatu antibodi. Contohnya antibodi monoklonal. Yang ketiga, transfer inti. Transfer inti dikenal juga dengan sebutan cloning. Transfer inti adalah suatu proses pemindahan inti sel tubuh ke dalam sel telur yang membelah dirinya dan menjadi embrio yang akhirnya dapat menghasilkan individu baru yang sama persis atau identik dengan induknya. Yang keempat, kultur jaringan. Kultur jaringan adalah suatu teknik untuk mengisolasi sel, protoplasma, jaringan, dan organ. Teknik ini menumbuhkan bagian pada nutrisi yang mengandung zat pengatur tumbuh tanaman pada kondisi aseptik, sehingga bagian-bagian tersebut dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman sempurna kembali. Keuntungan dari kultur jaringan adalah diperoleh tanaman yang memiliki sifat identik dengan induknya dalam jumlah banyak dan waktu yang singkat. Baiklah anak-anak, demikian tadi pemaparan tentang materi bioteknologi modern. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar dengan mengetik nama dan kelas. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.